Salam terobosan sahabat pergerakan. Berjumpa kembali dengan saya di Rema hari ini program. Saya berdoa hari ini menjadi hari yang ajaib buat setiap saudara, hari yang penuh dengan kemenangan, bahkan hari yang penuh dengan terobosan. Bukankah Dia yang mampu menerobos di depan kita seperti air menerobos, sebab Dia Tuhan atas setiap terobosan. Hari ini saya rindu berbagi dari Rema yang saya dapatkan hari ini, terambil di Matius pasal yang ke-19. Saya akan bacakan dari ayat yang keempat. Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Jikalau kita merindukan memiliki sebuah pernikahan yang ajaib, pernikahan yang bahagia, pernikahan yang berhasil, pernikahan yang penuh dengan kemenangan, maka tidak ada pilihan lain kecuali kita mengacu kepada prinsip sejak semula. Matius 19 ayat yang keempat, Yesus mengulangi prinsip ini. Apa itu prinsip sejak semula? Ayat yang kelima katakan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ini prinsip yang luar biasa. Dan prinsip ini sebenarnya pengulangan dari apa yang Tuhan sampaikan di Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24 katakan seperti ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Ajaib, saudaraku. Ada 3 rahasia, ada 3 prinsip yang saya mau bagikan pagi hari ini untuk kita punya sebuah pernikahan yang ajaib, pernikahan yang mengalami terobosan, pernikahan yang berhasil. Yang pertama adalah living, meninggalkan. Pria dan wanita yang mau menikah mesti belajar tentang kebenaran-kebenaran firman Allah tentang pernikahan, sehingga dia bisa meninggalkan semua prinsip yang pernah dia dengar, yang pernah dia dapatkan dari orang tua mereka. Kita mesti kembali kepada tatanan yang benar dari firman Tuhan. Sehingga saat kita mendidik anak, saat kita mengelola keuangan, saat kita membangun komunikasi dengan pasangan, saat kita mempersiapkan segala sesuatunya, kita mengacu kepada firman Tuhan. Bahkan bukan cuma itu. Saya mendorong pasangan muda yang mau menikah, tinggalkanlah rumah. Lebih baik mengontrak daripada hidup di taman mertua indah. Karena itu lebih sehat. Karena sebagai pasangan yang baru, saudara mesti melakukan penyesuaian dan saudara mesti membangun sebuah kultur yang baru. Tidaklah baik ada campur tangan dari orang tua. Kenapa? Karena Alkitab mengajarkan seperti itu. Yang pertama itu living. Yang kedua adalah cleaving, bersatu. Kalau kita tidak pernah living, kita tidak akan pernah menikmati yang namanya cleaving atau bersatu. Bersatu dalam hal apa? Seroh, satu roh. Dengan cara kita membaca firman yang sama, membangun penyembahan yang bersama dengan pasangan kita. Kalau nanti anak-anak dipercayakan kepada kita, bangunlah mezbah keluarga dengan istri dan anak-anak kita. Karena itulah menjadi kekuatan kita untuk satu roh. Tapi bukan hanya satu roh, satu jiwa. Kita mesti punya waktu untuk share hati ke hati, pikiran demi pikiran. Supaya apa? Supaya kita sejiwa. Dan nantinya dan setubuh juga, ya kan? Setubuh, lalu sevisi, bahkan sepakat di dalam mengelola keuangan. Saudaraku, itu kesatuan yang ajaib. Dan itu menjadi modal penting untuk sebuah pernikahan yang kuat. Dan yang terakhir adalah satu daging. Kesedagingan atau covenant, ini hubungan yang tertinggi di dalam hubungan manusia. Kalau orang tua dengan anak itu satu darah. Kalau saudara kakak adik itu satu darah. Tetapi hubungan satu daging itu bukan satu darah. Itu hubungan suami istri itu bukan satu darah, tapi satu daging. Bayangkan ada daging kambing dengan daging ayam. Itu masukkan di blender, di-blend, dijadiin satu. Kita tidak akan pernah bisa membedakan mana itu daging ayam dengan daging kambing. Kenapa? Karena kita blend satu dengan kuat. Begitulah pernikahan.
Kalau kita merindukan sebuah pernikahan yang kuat, yang berhasil, yang mengalami terobosan, kita harus masuk ke tatanan satu daging atau covenant. Lihatlah pasangan kita itu teman, pewaris kasih karunia, teman secovenant dengan kita. Saudaraku, saya akan tutup dengan ayat di Matius 19 ayat 6. Dikatakan ini, demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak mungkin bisa mereka bercerai. Kenapa? Karena mereka satu covenant. Living, cleaving, and one flesh. Itu rahasia dari pernikahan yang bahagia, pernikahan yang ajaib, pernikahan yang luar biasa. Rahasia ini begitu ajaib. Tapi jikalau saudara mengerti rahasia ini, maka saudara akan memasuki sebuah pernikahan yang sungguh amat luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.